Oke, Telutizen, kembali lagi bersama Amara Nufa di Tell You Talk dan tentunya di episode ke-26. Kali ini kita berjumpa kembali bersama narasumber kita dan kali ini seru banget tentunya ya karena nih baru-baru ini Telkom University berkolaborasi tentunya dengan PT Telkom Indonesia menyelenggarakan program InnoVillage yang yaitu ini tuh kompetisi sociopreneurship di bidang teknologi digital yang diikuti oleh mahasiswa untuk ikut terlibat langsung membantu masyarakat melalui inovasi digital. Nah, pemenang dari kompetisi ini yaitu platform aplikasi MyBidan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu MyBidan, telah hadir bersama kita juga ada narasumber kita, ada Ibu Asti Amalia. Halo Ibu, selaku dosen pembimbing. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ibu. Dan ada teman-teman mahasiswa juga ya Bu ya? Betul. Ini saya didampingi oleh mahasiswa juga. Ada Vidya dan juga Ilham. Dari jurusan apa nih teman-teman? Dari sistem informasi, Kak. Oke, Ilham sama? Ya, sama. Oke, satu angkatan kalian ya? Beda angkatan. Oh, beda angkatan. Baik, tidak apa-apa ya. Yang penting udah juara bersama ya. Selamat tapi sebelumnya ya buat Ibu Asti juga dan teman-teman juga sudah menjuarai ini di program yang sudah dilaksanakan oleh PT Telkom Indonesia ini ya. Tadi kan Ama sudah bahas sedikit nih ya tentang aplikasi MyBidan ini yang tentunya sudah berhasil memenangkan kompetisi InnoVillage ini. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin apakah aplikasi MyBidan ini oleh Ibu atau oleh teman-teman? Boleh silakan. Maka mungkin saya kasih kesempatan buat mahasiswa saya untuk menjelaskan. Jadi MyBidan sendiri itu merupakan platform aplikasi informatif yang fokusnya itu untuk penanganan stunting, Kak. Nah, untuk aplikasi ini tuh emang masih web based, tetapi si aplikasi ini tuh bisa digunakan di HP. Jadi kayak tampilannya itu bisa langsung di HP gitu lebih mudahkan. Kenapa kita pakainya web based? Karena waktu kita implementasi kemarin tuh kan ada di desa ya Kak. Jadi HP-nya tuh belum semua support. Jadi kita masih menggunakan untuk yang web based. Nah, fokusnya dari si platform aplikasi informatif MyBidan ini adalah untuk memonitoring kesehatan dari ibu hamil, remaja, dan juga harapannya itu bisa meningkatkan untuk edukasinya gitu, dan juga mengentaskan untuk permasalahan stunting yang di Indonesia yang masih cukup banyak. Dan ya semoga saja dengan adanya aplikasi ini bisa membantu dalam mengantisipasi permasalahan yang ada. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk latar belakangnya sendiri nih dari pembuatan MyBidan ini seperti apa latar belakangnya? Akhirnya dibikinlah MyBidan. Ini dimulai dari kegiatan InnoVillage sebetulnya ya, Mbak Ama. Jadi ini memang ketika kita berbicara tentang InnoVillage itu implementasinya di Sragen gitu ya. Mungkin nanti Ilham bisa jelaskan lebih lanjut. Tetapi untuk yang saat ini MyBidan itu untuk semester lalu kita mulai melakukan percobaan implementasi juga di Kota Bandung. Jadi kita juga tidak bekerja sama hanya dengan Kabupaten Sragen gitu ya, tapi juga dengan Bu Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota Bandung gitu ya. Kebetulan langsung bekerja sama dengan mereka gitu. Nah, untuk beberapa fitur aplikasi memang agak sedikit berbeda ya. Jadi apa yang kita implementasi di Sragen dan apa yang kita implementasi di Kota Bandung itu ada agak sedikit berbeda karena memang kebutuhannya juga berbeda ya. Mungkin nanti Ilham bisa jelaskan lebih detail bagaimana implementasi untuk di Kabupaten Sragen. Kemudian berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana implementasi kita untuk di Kota Bandung sendiri. Gitu, silakan Ilham mungkin. Oke, baik, silakan. Oke, baik Bu Asti sama Mbak Amma gitu ya. Kemarin alhamdulillah waktu kita implementasi pertama ya Mbak ya untuk di Kabupaten Sragen khususnya di Desa Kedaung itu sangat menarik Mbak dari latar belakang permasalahannya gitu. Tak hanya permasalahan di Kabupaten Sragen terkait dengan masalah stunting itu menjadi national threat ya ataupun permasalahan di nasional. Apalagi untuk Indonesia kan mempunyai suatu visi yaitu sumber daya manusia yang unggul untuk menciptakan Indonesia maju. Nah, itu menjadi suatu dorongan kita ketika kita masih melihat permasalahan di Indonesia
bahwa masalah kasus stunting itu menurut survei dari Kemenkes itu masih tinggi, yaitu di angka 24% gitu. Artinya dari 4 balita, satu balitanya itu terkena stunting, itu yang menjadi salah satu fokus utama kita. Nah, kenapa kita memilih di Kabupaten Sragen? Karena waktu implementasi itu kita tinggal di Sragen, Mbak. Sebenarnya permasalahan stunting itu udah terjadi ketika 3-2 tahun ke belakang gitu. Baru adanya dengan program InnoVillage ini sangat membantu kita untuk mahasiswa untuk berinovasi dan berkreasi untuk memecahkan masalah itu. Sebenarnya permasalahannya udah kita temukan 3 tahun sebelumnya itu terkait masalah stunting, terkhususnya di Kecamatan Mondokan, Mbak Ama. Itu waktu di Kecamatan Mondokan itu menjadikan salah satu lokus stunting dari pemerintah Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah. Karena kenapa? Di Kecamatan Mondokan itu menjadi juara 1 gitu angka stuntingnya. Tapi juara satunya tingkat angka stuntingnya itu paling tinggi gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi kita. Nah, perlu kita highlight terima kasih kepada stakeholder mulai dari Pak Camat, Pak Lurah, Bu Bidan Desa, koordinator BKKBN di Kecamatan Mondokan itu kita saling support. Jadi kita mulai dari data dan informasi kita mendapatkan semua. Jadi untuk tim Evidence sendiri mudah untuk mengimplementasikan begitu, Mbak Ama. Begitu Mbak Ama dan Bu Asti untuk kegiatan implementasi di Kecamatan Mondokan. Ilham sendiri emang lagi di Sragen, Ham? Orang Sragen? Kalau saat ini di Bandung, Mbak. Oh, tapi orang Sragen Mbak. Asli orang Sragen, Mbak. Oh, baik. Jadi itu termasuk latar belakang juga ya. Karena Ilham orang Sragen juga ya, dan My Bidan sudah ada sebelumnya di Sragen ini ya. Berarti. Oke. Nah, untuk fitur apa saja nih berarti ada di Bandung nih Bu, berarti fitur-fitur yang ada di aplikasi My Bidan ini. Mungkin ada perbedaan sendiri juga yang ada di Sragen sama yang di Bandung mungkin Bu Asti? Betul. Jadi kalau untuk di Sragen dan juga untuk di Kota Bandung itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi sebetulnya memang kita memulai kegiatan pengembangan aplikasi My Bidan ini sesuai dengan kebutuhan di Sragen tersebut gitu. Seperti yang Ilham sampaikan, banyak dukungan dari stakeholder yang ada di sana gitu ya, baik dari puskesmasnya, dari bidannya, dan juga dari Pak Camatnya gitu ya, dari pemerintah yang ada di sana. Namun melihat lagi gitu ya, beda stakeholder, beda lagi kebutuhan nih Mbak gitu ya. Jadi ketika kita berbicara dengan Bu Wali Kota, Bu Siti Muhammad gitu ya, dan juga kader PKK di Kota Bandung, ternyata ada sedikit perbedaan kebutuhan gitu. Yang membedakan apa? Yang pertama begini, kalau di Kabupaten Sragen mungkin dipakai hanya di satu puskesmas gitu ya, di satu posyandu, sehingga kita tidak perlu kayak seperti pull out data yang cukup banyak gitu ya, filtering data dan pull out beberapa data gitu, dan perbandingan juga beberapa data yang bisa kita tampilkan di dalam dashboard. Nah, ketika kita sampai di Kota Bandung sendiri itu punya 130 lebih gitu ya posyandu. Sehingga harapan dari Bu Wali Kota itu kita bisa mengimplementasikan ini di keseluruhan posyandu di Kota Bandung gitu ya. Sehingga ketika beliau melihat sebaran data, entah itu dari data stunting ataupun data dari monitoring ibu hamil begitu ya, itu bisa dimonitor dilihat dari level kota, level kecamatan, kelurahan begitu ya, sehingga beliau juga bisa membandingkan antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya, antara satu posyandu dengan posyandu lainnya begitu ya. Tapi untuk semester lalu yang baru kita implementasi ini kebetulan baru pilot ya. Pilot itu di satu posyandu gitu ya. Jadi kita coba di satu posyandu, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa, karena ibu-ibu posyandu mungkin untuk penggunaan aplikasi tidak semudah seperti mahasiswa-mahasiswa ya yang sangat familiar mungkin menggunakan aplikasi gitu. Apalagi kader-kader PKK cukup banyak. Ini kebetulan untuk periode 1 itu walaupun pilot testingnya di satu posyandu, tapi kita targetnya implementasi di 58 posyandu dengan 157 orang kader PKK Kota Bandung begitu ya. Itu target periode pertama. Kemudian untuk periode berikutnya tentu saja kita ingin mengcover keseluruhan kader yang ada di Kota Bandung gitu ya. Itu jumlahnya hampir sekitar 3.000-an ya, 3.000 kader yang ada di Kota Bandung dengan jumlah yang tadi saya sebutkan 130 lebih posyandu begitu.
Yang paling menonjol ya tadi ya dari segi reporting itu ataupun dashboard yang berbedanya dari yang kita implementasi di Sragen. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan kegiatan. Jadi di fitur yang terbaru kita ada fitur di mana para ibu gitu ya atau para kader gitu itu juga bisa melihat edukasi tentang stunting dan juga kegiatan-kegiatan yang berlangsung di PKK Kota Bandung. Mungkin itu Mbak. Oke, banyak sekali ya Bu ya tentunya fitur-fitur yang bisa mengedukasi juga para kader-kader tadi ya Bu ya tentunya. Dan yang pasti untuk kesehatan juga para kader-kader yang sudah menggunakan aplikasi My Bidan ini tentunya ya Bu ya. Nah kalau untuk proses pembuatannya nih, proses pembuatan dan mungkin membutuhkan berapa lama waktunya dari proses ini juga seperti apa mungkin? Silakan Ibu atau mau siapa? Kalau untuk proses pembuatan sepertinya lebih cocok untuk diterangkan oleh Ilham nih ataupun Widya. Silakan Ilham Widya. Oke. Baik, pasti Mbak. Terima kasih ya. Proses pembuatannya itu kan di dalam target InnoVillage itu memang di bulan Oktober gitu. Oktober itu harus presentasi gitu. Lalu di bulan Desember ya, di 1 bulan awal itu kita melakukan beberapa brainstorming gitu untuk menganalisis fitur-fitur yang nanti diperlukan untuk yang dimasukkan ke dalam My Bidan. Nah waktu itu kita juga melakukan brainstorming bersama dokter Puskesmas, lalu perwakilan dari BKKBN, lalu perwakilan dari Bidan Desa. Nah mereka mengusulkan ya beberapa fitur yang nanti digunakan untuk bagaimana strategi untuk pengentasan stunting yang berada di Kecamatan Mundahan Kabupaten Sragen, terutama pada video edukasi gitu. Nah itu merupakan tahapan awal. Lalu yang kedua ini Mbak Ama, itu tahap developing ya bersama teman-teman, terutama pada Wader dan hari ini belum bisa join gitu. Nah kemarin itu kita juga terkendala gitu karena kemarin itu kita fokusnya itu ke mobile apps gitu, bisa via Android dan iOS. Nah udah setengah jalan nih kita implementasiin ke Desa Kedaung. Nah ternyata device mereka itu kebanyakan belum support gitu ya, karena masyarakat di sana itu kadang perangkatnya penuh gitu device-nya. Lalu kita pusing kan, waduh kalau ini nggak bisa terpakai percuma gitu kita develop My Bidan gitu. Lalu kemarin sebulan kita develop Android, lalu sebelumnya kita take over ke web based gitu. Meskipun kita sudah ada kerangka untuk Android, tapi kita gunakan web based. Karena apa? Karena di web based itu kita tidak sama sekali memakan storage yang ada di perangkat ibu-ibu PKK, kader posyandu maupun masyarakat gitu, karena itu berbasis cloud gitu. Nah itu yang menjadikan salah satu strategi kita bagaimana agar terus bisa My Bidan bisa diakses oleh masyarakat gitu. Mungkin dari Mbak Widya ada tambahan? Udah cukup dijelaskan ya sama Ilham untuk yang proses pembuatannya. Oke, berarti selanjutnya aja nih ya, dari aku juga pengen tahu nih, mungkin apakah ada nggak sih aplikasi serupa seperti My Bidan ini? Iya, kalau buat aplikasi yang serupa itu sebenarnya dari My Bidan sendiri itu terinspirasi dari aplikasi IPP BGM ya yang dibuat sama Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau untuk aplikasi itu sendiri itu masih berfokus untuk monitoring gizi. Seperti melakukan identitas dari sasaran individunya, kemudian pengukuran timbangan untuk yang bayi, berat badan, dan juga mungkin untuk yang ibu itu ada yang lila ya, lingkar lengan atas. Nah, kalau untuk yang di My Bidan sendiri itu ada banyak fokusnya dari monitoring mulai dari ibunya, kemudian kandungan, hingga nanti balita dan juga remaja mungkin yang akan menjadi calon ibu gitu, Kak. Oke. Karena Widya juga sebagai calon ibu nantinya ya akan lebih tahu juga, jadi mengedukasi diri juga mungkin ya. Nah, kalau untuk aplikasi My Bidan sendiri nih, berarti apakah sudah bisa digunakan ya di puskesmas atau mungkin di rumah sakit di daerah mana saja mungkin selain Bandung sama Sragen juga, dan gimana nih respon masyarakat, respon ibu-ibu?
Baik, kalau untuk saat ini implementasinya dipakainya memang baru di 2 tempat tersebut, Mbak Ama, gitu ya. Jadi baru di Sragen dan baru di Kota Bandung, gitu. Tidak menutup kemungkinan mungkin kita akan implementasi di kota lain, tapi setelah kita tuntaskan dulu untuk 2 daerah ini, karena kebetulan memang program dengan Sragen masih terus berjalan, kemudian program dengan Kota Bandung masih akan berlanjut sampai di tahun depan gitu ya. Karena untuk implementasi di seperti yang saya sebutkan 130 lebih posyandu dengan 3.000 kader itu lumayan ya untuk implementasi, cukup ada effort gitu ya, sehingga untuk edukasi sendiri itu memang memakan waktu yang kita roadmapkan sampai di tahun depan gitu. Jadi untuk sementara memang kita skupkan hanya di 2 tempat dulu, yang penting untuk implementasinya itu memang maksimal gitu ya, efektif gitu. Kemudian terkait dengan feedback seperti apa? Baru saja minggu lalu ya kita mempresentasikan di depan Bu Wali Kota dan juga Bu Wakil Wali Kota dan juga kader-kader PKK di Kota Bandung gitu ya untuk perwakilannya. Mereka sangat antusias sekali ya melihat aplikasi kita, kemudian penggunaannya juga begitu ya. Kemudian ditambah lagi ini mungkin ada satu fitur yang saya lupa sebutkan. Sebetulnya kegiatan yang dari InnoVillage itu memang sudah pengabdian masyarakat ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengabdian masyarakat internal kolaborasi, dan kegiatan ini sebetulnya kita kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Terapan gitu ya, dengan Pak Denny Darlis di FIT. Kemudian dari tim kita juga cukup banyak, yaitu ada Pak Roman Fauzi, Bu Berlian, Pak Eki gitu ya, dan Bu Fitriana juga untuk kegiatan ini. Itu satu fitur yang belum saya sebutkan di awal yang mungkin cukup signifikan juga, itu adalah IoT. Jadi dari FIT sendiri, dari Pak Denny itu membangun alat untuk pengukuran gitu ya, tinggi badan dan berat badan juga suhu untuk balita gitu, di mana alat IoT ini portable ya, jadi bisa dibawa kemana-mana dan langsung link connect dengan aplikasi MyBidan, sehingga tidak perlu kita melihat hasil timbangan atau tinggi badan itu berapa tingginya terus kita input, tidak perlu gitu ya, jadi sudah terkoneksi secara langsung. Nah itu yang kita juga fitur tambahan kita di Kota Bandung ini gitu ya. Mungkin itu Mbak Ama. Oke, berarti sejauh ini sudah nyampe juga nggak Bu di puskesmas juga ya? Untuk saat ini yang seperti saya sebutkan, untuk alat itu kita baru bisa memberikan 2 alat gitu ya, kalau untuk alat gitu. Sementara untuk akses kita sudah memberikan akses itu ke 58 posyandu tadi, sekitar 58 kader gitu ya, 58 posyandu dengan jumlah 157 kader gitu. Nah itu akses yang sudah kita berikan, tetapi untuk alat sendiri itu baru kita berikan 2 alat, di mana alat tersebut kita kirimkan hanya di 1 posyandu sebagai pilot testing kita gitu ya, sehingga nanti untuk pengembangan selanjutnya mungkin kita akan kembangkan lebih banyak alatnya dan juga kita bisa berikan kepada posyandu-posyandu lain yang memang membutuhkan begitu Mbak. Oke, berarti sejauh ini responnya udah luar biasa banget dong ya Bu ya, sampai ratusan juga loh ya, terbaik ya. Dan terakhir nih Ibu, apa nih harapan dari Ibu Asti juga dan teman-teman yang lainnya mungkin untuk aplikasi MyBidan ini ke depannya, apakah mungkin ada cakupan lebih luas lagi mungkin untuk kota-kotanya, atau mungkin nanti mudah-mudahan insya Allah sampai seluruh Indonesia kah, atau gimana nih untuk ke depannya? Mungkin ini ya, waktu itu saya setelah selesai InnoVillage saya sempat berdiskusi ini dengan teman-teman mahasiswa, dengan Ilham, Widya dan juga Wadar gitu ya. Karena sebetulnya aplikasi MyBidan ini sebetulnya milik 3 orang mahasiswa ini gitu ya. Jadi saya hanya sebagai fasilitator atau sebagai pendamping begitu ya. Nah kita memang mengajukan haki juga gitu ya untuk aplikasi ini di bawah nama 3 mahasiswa saya tadi gitu ya, ada Ilham, Wadar dan juga Widya. Kemudian saya tanya bagaimana planning teman-teman semua terkait aplikasi MyBidan, apakah ada proyeksi ke depannya gitu ya kan. Saat itu saya bilang seperti ini, bagaimana kalau seandainya kita melanjutkan kebermanfaatan begitu ya, melanjutkan kebermanfaatan dari aplikasi MyBidan sendiri gitu. Via apa? Via pengabdian masyarakat. Karena kebetulan
di dosen itu ada kegiatan pengabdian masyarakat yang memang setiap semester selalu kita jalankan begitu ya. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini memang bisa berlanjut di satu tempat aja ataupun kita bisa berpindah di tempat lain gitu ya sebagai mitra. Waktu itu saya tawarkan bagaimana kalau seandainya kebermanfaatannya tidak hanya di Sragen begitu. Ternyata mereka sangat setuju. Jadi saran yang saya berikan juga diterima gitu. Akhirnya kita berkolaborasi juga dengan yang tadi ya FIT. Kemudian untuk kedepannya tetap seperti yang saya sampaikan, kita masih ada roadmap sampai tahun depan untuk implementasi di Kota Bandung. Dan sejauh ini memang kita pengennya seluruh Indonesia pakai gitu ya, pengennya begitu ya. Mungkin nanti dari Ilham sama Widya ada harapan tertentu. Tetapi kita melihat mana possibility yang memang datang lebih dulu gitu ya. Karena memang kebetulan dari Bu Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota Bandung juga ingin sekali kita mengimplementasi dengan sangat baik gitu aplikasi ini di seluruh Kota Bandung. Jadi itu dulu yang kita dahulukan. Nanti kalau seandainya memang setelah ini sudah berjalan dengan baik, mungkin kita akan berpindah di kota lain atau paralel dengan kota lain begitu ya. Mungkin harapan pribadi dari Widya dan Ilham bisa ditambahkan, silakan. Silakan Widya sama Ilham, mungkin harapannya seperti apa? Ya, boleh dari Widya dulu. Mungkin harapannya dari aplikasi ini terus bisa berkembang, kemudian bisa diimplementasikan tidak hanya untuk di Sragen ataupun di Bandung, tapi bisa menyeluruh ya, atau berskala mungkin bisa nasional. Dan tentunya yang paling penting adalah semoga aplikasi ini bisa dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat, bagi rekan-rekan semuanya, dan juga tentunya bisa membantu untuk yang pemerintah ya, program yang SDM maju, SDM unggul Indonesia maju. Oke, silakan langsung saja ke Ilham. Oke, mungkin harapannya ini ya Mbak ya, harapan saya itu berawal dari tantangan gitu ya, atau karena saya lebih ke desa kedahulunya karena kemarin kita juga mendampingi di sana. Memang semua transformasi digital itu kan pasti agak susah ya Mbak ya, meskipun kita untuk berupaya atau berikhtiar untuk memberikan sesuatu yang baik ke masyarakat gitu. Dan alhamdulillah saya juga berterima kasih juga ke Telkom University telah mencetak alumni gitu. Karena kenapa alumni? Karena yang berasal IT supportnya Puskesmas Mundaan itu ada alumni dari Telkom University gitu Mbak. Jadi ketika aplikasi kita serahkan ke Puskesmas itu bisa ada yang memanage dan ada bisa yang membantu memaintain gitu. Jadi kita dari suara-suara yang ada, wah ini agak susah Mas kalau misalkan aplikasi ini ditinggalkan begitu saja. Nah, tetapi dengan adanya teman-teman yang selalu support dan ada yang selalu mendukung, terutama Bu Asti itu yang selalu mensupport untuk kita untuk berkembang demi kebermanfaatan. Nah, itu yang kita membuatkan suatu harapan untuk Indonesia yang lebih baik lagi gitu Mbak, terutama pada kesehatan balita gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa ya, harapannya sangat terbaik pokoknya ya. Jadi nggak cuma buat sendiri ya ternyata ya harapannya, tapi juga untuk masyarakat lebih luasnya juga. Wah, Masya Allah. Semoga Ama juga mendoakan aplikasi ini bisa lebih berkembang lagi, lebih pesat lagi, dan bisa digunakan oleh masyarakat lebih luas lagi. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Asti untuk waktunya. Mbak Widi dan Mas Ilham juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sama-sama, terima kasih Mbak Mas. Sehat selalu ya, sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, Teletizen, itu dia obrolan kita bersama Bu Asti, Mbak Widi, dan juga Mas Ilham yang sudah membahas tentang aplikasi My Bidan ini yang tentunya ternyata nggak sekedar ya gitu ya, nggak sekedar kayak aplikasi, tapi ternyata juga ini impact-nya lebih luas lagi kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi berkembang lagi mungkin aplikasi-aplikasi serupa ya. Dan itu dia obrolan kita bersama Mbak Asti, Bu Asti, Mbak Widi, dan juga Mas Ilham sebagai penutup Teleutalk pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi di Teleutalk selanjutnya. Saya Amaranova pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, no.